Assalamualaikum Pak Holid. Waalaikumsalam Ibu Bagaimana kabarnya Pak Gana. hari ini Pak? Baik Ibu, luar biasa. Makasih. Ya Alhamdulillah ya Pak. Saya dengar Bapak ada yang mau disampaikan Pak kepada saya nih. Mungkin Bapak punya cerita atau punya unek-unek. Nah kira-kira apa nih Pak yang mau Bapak ceritakan dan apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya itu mau menyampaikan sesuatu. Saya masih galau nih Bu terkait pembelajaran di kelas. Ketika saya sudah mencoba mendesain pembelajaran praktikum dengan anak-anak, tapi kadang-kadang anak-anak ini tuh susah itu terbawa ikut motivasi membawa peralatan gitu, peralatan Baik. praktikumnya. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas ya Pak ya, yang susah Ya, untuk membawa perlengkapan gitu ya Pak ya. Nah ya betul kira-kira nih Ibu. Pak, output yang yang diinginkan dari hasil diskusi kita pada hari ini, Pak. Saya mendapat pencerahan bahwa cara anak termotivasi ketika saya untuk memberikan tugas ke anak dan anak itu mau gitu, seperti itu. Ada lagi mungkin Pak output yang ingin Merasa dihasilkannya? sadar akan kewajibannya dan memiliki tanggung jawab. Baik, jadi kita sepakat nih Pak ya, dari pertemuan kita kali ini kita akan mendiskusikan permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas ya Pak, dan ingin Ya, mencari solusi-solusi ya Pak terkait dengan masalah tersebut. Nah, menurut Bapak kenapa sih hal ini penting untuk didiskusikan Pak? penting sekali Bu karena saya perlu ide ya, bagaimana anak ini eh, sadar akan kewajiban dari setiap tugas perintah dari guru gitu, seperti itu. Baik, nah menurut Bapak, apa sih ukuran dari keberhasilannya, Pak? Dan ukuran dari keberhasilannya adalah menemukan solusi dengan sadar sebagai tanggung jawab sebagai siswa akan pentingnya belajar Nah, gitu. kalau misalnya eh, ada skala nih, Pak, dari 1 sampai 10, 1 itu jelek sekali, kemudian 10 itu sangat bagus sekali. Nah, menurut Bapak, kondisi yang sekarang saat ini Bapak alami ada di skala berapa, Pak? 6 paling Bu. Saat ini saya masih karena masih bingung sekali ini. Aduh gimana nih caranya untuk cari solusi kayak gini Bu. Menurut Gitu. Bapak, idealnya itu ada di angka berapa, Pak? Sementara idealnya ya kisaran angka 9 lah gitu. Seperti itu Bu. Nah, kalau menurut Bapak idealnya di angka 9, kira-kira Bapak bisa menceritakan situasi atau kondisinya itu harus seperti apa? Ya harus seperti merasa memiliki tanggung jawab ya Bu ya. Setidaknya sadar akan kewajiban dari tugas yang diberikan gitu. Seperti itu Bu. Nah, tadi kan Bapak bilang angka idealnya 9 ya, Pak. Kalau misalnya supaya jadi 10 gitu, Pak, angka sempurna. Kira-kira apa nih, Yang Pak, yang kurang? yang kurangnya itu motivasi kali Bu ya, motivasi dari saya selaku guru untuk terus-terusan diberikan kepada anak gitu. Jadi berkelanjutan. Jadi motivasinya tidak satu kali, mungkin continue kali Bu ya, konsisten untuk memberikan motivasi bahwa sadar akan kewajiban seorang siswa untuk belajar itu seperti apa saja gitu Bu. Baik, menurut Bapak nih faktor-faktor apa sih, Pak, yang membuat situasinya menjadi ideal? Mungkin faktor eksternal ya, bisa dari siswa dan dari guru ya, ya siswa dan guru. Karena kedua faktor ini sangat penting dari siswanya itu sendiri sebagai objek yang harus dijalankan, yang dari faktor gurunya juga yang jadi pengikat motivasi itu sendiri, Bu. Baik, ada lagi, Pak? Mungkin daya dukung lain kayak keyakinan kelas kali, Bu. Ya, keyakinan kelas untuk jadi sebuah tanggung jawab anak itu. Baik, ada lagi mungkin? Cukup kali, Bu, itu. Cukup ya, Pak ya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, kalau misalnya Bapak diminta mengurutkan, Pak, dari yang paling penting
Dan nomor Mm-mm. satunya apa, kemudian yang kedua apa? Ya. Silakan, Pak. Yang pertama paling motivasi terlebih dahulu ya, motivasi. Setelah itu apa ya, membahas kembali tentang keyakinan kelas ya. Terus selanjutnya hmm, siswa dan gurunya kali ya, siswa dan gurunya kembali di apa ya, kembali di jadi sadar akan kewajibannya. Guru memberikan apa ya, panutan untuk sebuah perintah, siswa menjadi sadar akan kewajibannya. Seperti itu, Bu. Baik, kalau dijadikan persentase, Pak, dengan totalnya 100%, kira-kira dari tiga faktor yang Bapak sebutkan tadi, itu ada di berapa persen saja, Pak? Untuk motivasi kayaknya itu paling besar, Pak, sekitar 40%. Terus untuk keyakinan kelas bisa 20%. Untuk siswa dan guru juga 20%. Jadi 100. Nah, artinya di sini persentase tertingginya ada di motivasi apa ya? Ada di Betul. motivasi dengan nilainya 40%. Jadi untuk diskusi kita kali ini lebih difokuskan kepada motivasi. Betul begitu, Pak? Betul, Ibu. Baik. Kira-kira nih, Pak, dari pengalaman masa lalu, pernah atau tidak nih Bapak mengalami permasalahan yang seperti ini, tetapi ada solusinya, Pak? Pernah sih pengalaman waktu itu belajar, ya mungkin tahun lalu ya, pembelajarannya ini. Ada juga menemukan masalah seperti ini. Tapi namun karena keadaan waktu dan zaman berbeda, ya mungkin dulu cenderung mungkin sayanya juga fokus terhadap apa yang menyampaikan, dan saya pernah menyelesaikan dengan motivasi mungkin, tapi tidak kontinu. Merasa berhasil sih, tapi apa ya, beralihnya zaman, keadaan, pengaruh luar setelah corona. Nah, ini juga seperti ini lagi. Saya jadi, aduh, harus mulai dari sudut mana lagi nih untuk memulainya lagi gitu. Nah, dari cerita Bapak pengalaman sebelumnya, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Untuk tersebut, Pak, yang ya, bisa diambil pembelajarannya? ya, untuk mendorong sebuah keberhasilan pembelajaran itu dimulai untuk membangun motivasi dan akan berawal dari diri sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kira-kira pernah tidak Bapak melakukan atau mencari referensi mungkin dari Google atau dari referensi yang lain begitu, Pak? Saya untuk dari Google sih nggak pernah ya, Bu ya. Pernah sih untuk cari dari Google itu, Bu. Jadi belum pernah ya, Pak ya? Belum pernah. Kira-kira kalau setelah ini nih, Pak, adakah Bapak nanti niatan untuk mencari referensi dari Google, Pak? Mudah-mudahan sih, Bu, saya coba ya untuk cari Google bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa gitu, Bu ya. Carinya ya. Iya, ya pasti banyak ya, Pak, di Google itu cara-cara meningkatkan motivasi siswa ya, Pak. Ya. Kalau untuk di AI ChatGPT, apakah Bapak juga pernah mencari Belum, sumber-sumber dari sana? belum juga. Oh, belum. Kalau misalnya dari media sosial seperti YouTube, Instagram, atau TikTok, atau Mungkin mungkin dari saya grup-grup pernah WA, Pak? pernah saya mungkin dari seliweran dari TikTok kali ya, ada ibu guru yang dari mana di Jakarta. Terinspirasi sekali dengan dia memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Itu juga mungkin jadi untuk meningkatkan motivasi juga kali, Bu ya. Nah, itu Gitu. dari TikTok ya, Pak ya? Ya, Kalau dari pernah. Ibu YouTube, dari siapa tuh Instagram itu yang belum ya, Pak? ngajar matematika, pengajar kimia ya? Dia itu sangat menyenangkan sekali gitu. Kayaknya deket banget sama siswa cara ngajarnya gitu. Kayaknya itu bisa ya, Kak. Gitu. Yang Bapak tonton dari channel tersebut dekat dengan siswanya itu seperti apa, Pak? Kalau bisa digambarkan. Dekatnya itu dia apa ya? Kayak mereka itu tidak ada jarak ya, jarak yang artinya fokus tetap tidak keluar dari konten pemateri pembelajaran. Anak merasa bebas, merasa terakui keberadaannya, merasa terakui keberadaan dirinya gitu. Bebas, tidak apa ya, tidak terdikte aturan-aturan yang tidak boleh ini itu gitu. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin itu bisa dijadikan salah satu referensi apa ya, bagaimana cara Ya. memberikan pembelajaran yang baik gitu ya kepada siswa. Nah, kira-kira Pak,
adakah teman, kolega, atau ya orang lain di sekitar Bapak yang ahli di bidang tersebut, Pak? Kalau ahli sih enggak, tapi jadi inspirasi pernah ketika saya konsultasi ya temen ini. Kan temen itu sudah bisa menerapkan gitu, menerapkan di sekolahnya dan mudah-mudahan ketika saya bercerita em, tentang saya pernah masalah, oh ya kayaknya ini bisa deh kalau saya terapkan seperti itu. Siapa Pak namanya, Pak? Namanya Bu Novi, Oh, Bu Novi Novi. ya, dari Eh, Kramat kalau bis 3. kalau kalau boleh diceritakan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bu Novi saat itu yang membuat Bapak merasa bahwa oh Bu Novi ini menjadi salah satu inspirasi saya nih. Dia itu kalau belajar sekarang-sekarang ini banyak ikut live TikTok juga. Terus kayaknya anak-anak ini merasa senang dengan cara pembelajarannya. Juga dia selalu terbuka, suka ada refleksi, suka ada timbal balik pendapat ke siswa. Sehingga kelihatan banget siswa itu tidak kelihatan takut apa yang diajarkan. Mungkin ini juga jadi, oh saya harus merubah juga tata cara yang harus saya lakukan gitu. Oh, baik-baik. Tadi dari teman sudah, dari media-media sosial sudah. Nah, kalau misalkan dari pelatihan, Pak, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan yang mungkin materi atau temanya tentang bagaimana cara membuat pembelajaran lebih menarik, seperti itu, Pak? Pernah sih Bu, sesekali pernah di komunitas-komunitas ya, baik itu saya ikut pelatihan di tempat tertentu, pernah saya ikutin. Kadang-kadang kalau sudah ikut pelatihan, kalau tidak dikerjakan langsung mah ya lupa lagi. Bukan lupa ya, kembali ke diri kitanya Bu ya, Iya. bagaimana melakukannya gitu. Dari pelatihan tersebut, kira-kira adakah pembelajaran yang bisa diambil, Pak? Ada sih, Bu, banyak sekali pembelajarannya. Salah satunya adalah menemukan motivasi semangat belajar siswa itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dengan rencana yang dibuat oleh guru yang didesainnya yang menyenangkan, sehingga benar-benar terkesan di akhir pembelajaran itu anak-anak ini ada sebuah kesan di memorinya yang menempel itu benar-benar heavy gitu. Itu Bu, salah satu trik-triknya. Misalkan apa ya, terbuka dalam pembelajaran, ada pembelajaran kayak semacam ice breaking itu mungkin. Ada lagi, Pak, yang bisa Bapak ambil dari hasil pelatihan tersebut? Ada, jadi pembelajaran nggak boleh monoton di satu kelas, misalkan bisa di luar lingkungan kelas, bahwa pembelajaran memanfaatkan laboratorium itu tidak harus dalam ruangan saja. Oh iya juga ya, seperti itu mungkin yang saya dapat. Ya, Baik, Pak. Bagaimana dengan buku nih, Pak? Apakah Bapak pernah juga membaca buku terkait dengan apa permasalahan tentang pembelajaran di kelas, Pak? kalau buku sih saya belum pernah baca secara tuntas, tapi kadang-kadang kalau saya baca sepintas ya, ya mungkin di perpustakaan atau buku di apa ya, lagi jalan-jalan ke Gramet, di Gramedia, itu ada beberapa yang menjadi inspirasi. Tapi saya secara ngabisin buku baca belum sih. Kira-kira inspirasi apa nih, Pak, yang bisa Bapak ambil dari buku bacaan tersebut? Menjadi orang hebat itu harus mulai dari diri sendiri. Seperti itu. Oh, baik. Ada lagi, Pak, mungkin inspirasinya? Apa ya? Jadi banyak ilmu itu jendelanya, buku itu adalah jendelanya ilmu dan perbanyaklah apa ya mencari sumber ke yang lain. Jadi nggak usah apa ya, jangan kefokus kepada bacaan tuh satu materi itu saja gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekitar nih, Pak, mungkin ada dari atasan Bapak atau ada mentor atau tokoh tertentu nih, Pak, yang bisa dijadikan untuk komunikasi atau untuk konsultasi, Pak. Dulu ada sih ini ya kabit kabit dulu Pak Heri ya Pak Heriana. Itu juga banyak sekali konten-konten yang memberikan inspirasi bagi saya gitu. Pernah beliau berkunjung ke sekolah saya. Gitu.
Salah satu pembelajar dia menyatakan gini bahwa pembelajaran itu tidak harus dalam kelas, sudut-sudut pojok yang tidak manfaat itu bisa dijadikan manfaat. Itu bisa jadi pojok baca, tempat-tempat nongkrong, itu mungkin Bu. Baik, jadi itu adalah salah satu pengalaman beliau ya Pak ya yang Hmm. bisa Ah, menjadi senang banget inspirasi Ibu Bapak ya. Teh Heriana itu. Sekarang udah Mm-mm. pensiun. Ada lagi Pak mungkin yang dijadikan sebagai nanti seseorang yang dapat diajak Bapak nanti berkonsultasi gitu. Untuk konsultasi ya mungkin beberapa pengawas kali ya yang mungkin pengawasnya juga sejalan dengan visi dan misi saya ya untuk memerdekakan pembelajaran, menyenangkan itu Bu. Mungkin saya akan siapa ya Bu? Untuk saat ini belum ada sih. Belum ada ya Pak. Baik Pak, dari pembicaraan kita tadi Pak, mungkin sekarang sudah muncul nih ide-ide yang Bapak dapatkan nih. Kira-kira apa saja nih Pak ide-ide yang muncul? Idenya pembelajaran itu harus mandiri, kreatif, inovatif gitu. Jadi maka motivasi akan muncul dari kemandirian, kreatif dan inovatif. Baik. Nah, kalau misalnya diminta mengurutkan Pak, tadi kan tadi Bapak ada mandiri, kreatif, inovatif. Nah, mana nih Bapak yang mau dikerjakan terlebih dahulu Pak dari ide-idenya ini? Sebenarnya itu satu kesatuan Bu ya, satu kesatuan. Untuk membangun motivasi itu harus ada dari kemandirian itu sendiri. Mandirian, terus lanjut ke kreatifnya, baru inovatif. Maka semakin kreatif, semakin inovatif, semakin muncul kemandirian, maka akan tumbuh motivasi berikutnya. Mungkin saya Baik, harapkan seperti mandiri, itu. kreatif, inovatif, satu kesatuan ya Pak. Mungkin dari selain mandiri, kreatif, inovatif, ada ide lagi yang bisa Bapak munculkan untuk Hmm, dapat membuat Idenya pembelajaran lebih adalah menarik lagi. pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Seperti apa Pak contohnya Pak? Pelajaran yang menyenangkan ini mungkin sebelum pembelajaran kita apa ya perbanyak ice breaking, mencoba pembelajaran ke berdiferensiasi itu. Ice breaking dan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi menurut Ya, Bapak yang terpenting mana dulu nih Pak yang nanti akan dilaksanakan? saya mungkin ke ini ya latihan berbanyak ice breaking kali itu ya. Baik, Setelah jadi itu akan baru masuk ke diferensiasi. mencoba ice breaking dulu, kemudian yang kedua apa dulu Pak? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, baru yang terakhir Yang terakhir kayaknya membangun motivasi Bu ya tadi itu harusnya. bangun Tapi motivasi. caranya ini loh, memotivasinya Jadi baru dari motivasi muncul ke ice breaking dan ke pembelajaran diferensiasi. baik, jadi nanti Bapak fokuskan mencari mungkin referensi-referensi yang berkaitan dengan ice breaking ya Pak ya di sekolah ya, supaya dapat meningkatkan motivasi anak juga. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak mau mulai mengerjakannya Pak? Secepatnya kali Bu, ya saya selain nanti memberikan motivasi pembelajaran di anak itu dengan bang motivasi tambah dengan berbanyak ice breaking kali Bu. Insya Allah saya ada beberapa jadwal. Mudah-mudahan dan saya jadwal jam dari kelas ke kelasnya saya akan terapkan itu. Insya Allah lah, mungkin jadwal besok saya ada hari Senin, Selasa, Rabu. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja yang harus Bapak persiapkan sebelum nanti Persiapan Bapak saya mungkin memperbanyak mm, latihan kali Bu, ya, memperbanyak latihan dan contoh-contoh di YouTube tentang bagaimana pembelajaran menyenangkan dengan memperbanyak ice breaking yang menarik. selain itu Pak ada lagi? Ya, perasaannya lain, saya butuh persiapannya, sinyal yang kuat, kadang-kadang kuota yang siap, kadang-kadang itu juga jadi masalah. Udah di, tapi tidak harus ke sinyal juga, saya mungkin ada beberapa teknik ice breaking yang tanpa peralatan, tapi anak fokus gitu, bisa ngikutin. Ada lagi Itu, Pak Bu. selain itu? Udah kayaknya itu Bu cukup. Udah ya. Kira-kira siapa nih Pak yang mau diajak untuk membantu dalam Rekan kerja, melancarkan atau mensukseskan kegiatan ini?
dengan rekan sejawat, biar nanti rekan sejawat bisa berbagi praktik baik di kelasnya. Kira-kira nih Pak, bentuk program seperti apa nanti yang Bapak akan wujudkan? Mungkin saya akan bikin kegiatan praktik baik dengan teman-teman sejawat dan saya pun akan izin ke kepala sekolah tentang membangun motivasi belajar dengan ice breaking. Wow, Ya, luar biasa ya dengan Pak ya. ice breaking. Eh, Kira-kira supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses, Pak, apa sih kunci suksesnya kegiatan ini? Kegiatan akan berjalan, sukses tersebut adalah didukung oleh semua pihak. Salah satunya adalah pemimpin, Mm. pemimpin sekolah. Gitu. Indikatornya seperti apa, Pak? Bahwa pemimpin sekolah atau kepala sekolah ini mendukung gitu. Apa yang Ya, Bapak laksanakan? indikatornya adalah pokoknya semua kegiatan yang sifatnya untuk keberhasilan dan kemajuan sekolah adalah dukungan baik moral ataupun material ya keberlangsungan kegiatan itu. Apakah ada lagi, Pak, selain dari kepala sekolah? Eh, Warga sekolah lain, orang tua mungkin bisa juga orang tua karena orang tua menunggu hasil output pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kalau kitanya mendesain yang baik, mungkin itu sebuah kebahagiaan yang bisa diterima oleh orang. Baik, jadi dukungan dari semua pihak ya, Pak, bukan cuma dari kepala sekolah, warga sekolah, bahkan juga dengan orang tua. Nah, kira-kira Hmm. apa nih, Pak, yang bisa saya bantu nih, Pak, dalam mensukseskan kegiatan atau Jangan rencana yang Bapak bosan-bosan, Bu. inginkan? Jangan bosan-bosan untuk berikan motivasi ke saya ya untuk bisa berkolaborasi untuk masalah-masalah berikutnya. Baik, insya Allah Pak ya. Nanti kita akan sharing-sharing kembali, berkolaborasi kembali ya Pak. Nah, Ya. kira-kira nih Pak, seperti apa nih komitmen Bapak terkait dengan rencana tersebut? Saya harus punya kegiatan, melaksanakan kegiatan itu harus punya apa ya, punya tanggung jawab penuh terhadap kegiatan ini secara konsisten. Mungkin itu. Kalau tidak konsisten dan tanggung jawab, kadang-kadang kalau kegiatannya cuma menjalankan sekali, kesananya ya udah, oh itu cuma sekali doang. Tapi kalau kita punya komitmen diri konsisten dan bertanggung jawab, ya berimbasnya akan jadi hal kebiasaan di sekolah. Nah, Pak, dari mana nih Pak saya bisa tahu bahwa apa yang Bapak rencanakan itu sudah terwujud atau apa yang Bapak sudah rencanakan itu sudah berjalan dengan semestinya? Nah, gimana nih Pak? Kebetulan kan hari ini sudah komunikasi sama ibu. Saya pun bisa merencanakan. Saya akan update tanggal pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini juga saya ada berbagi di live TikTok saya ataupun di live streaming YouTube juga mudah-mudahan kalau bisa on salah satunya. Dan ini juga sebagai konfirmasi ke ibu bahwa saya sudah mulai mencoba menjalankan program itu. Itu mungkin Bu. Tiap kapan nih Pak saya nanti diupdate-nya Pak? Mungkin per 2 minggu sekali sebelum pelaksanaan kegiatan saya akan sampaikan ke Ibu bahwa saya akan melaksanakan kegiatan yang saya rencanakan bagi praktik baik dengan teman-teman. Baik Pak, dari sekian yang sudah kita bicarakan ya Pak. Eh, Kalau misalnya rencana Bapak ini sudah berhasil dilaksanakan, kira-kira skalanya itu sekarang menjadi berapa, Pak? Yang tadi kan Bapak bilang skalanya masih di angka berapa, Pak? 7 ya, Pak ya? Ya, 9 kalau Sekarang nanti tujuh. kalau Paling 6, 9. Dan mudah-mudahan saya pengen di 10 Bu. Sempurna. mudah-mudahan di Atau 10 sembilan ya, Pak ya. koma delapan deh Bu, jangan 10. Karena kesempurnaan milik Allah Bu. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan tingkat motivasi Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Berubah itu bukan menunggu karena orang lain, tapi dari diri sendiri. Baik, terima kasih Pak. Motivasinya mudah-mudahan lebih meningkat lagi ya, Pak ya. Dan Ya, perasaannya seperti apa, Pak, sekarang? saya sedikit lega dan tercerahkan dengan diskusi itu bahwa saya harus memulai dari tadi yang mungkin saya bingung, oh iya ternyata ada jalan. Bahwa dengan cara seperti ini saya senang sekali Bu. Terima kasih banget sama Ibu. Pokoknya senang sekali deh saya bisa tercerahkan sedikitnya kegiatan-kegiatan ini. Gitu Bu. Baik, Pak. Jadi kalau dari hasil pembicaraan ini, menurut Bapak apa sih kesimpulan dari seluruh seluruh pembicaraan kita? Tidak ada tidak tidak ada
jangan pikir tidak akan ada solusi dari setiap permasalahan, bahwa setiap masalah itu bisa ada solusinya. Caranya adalah gali dari kemampuan diri kita dan perbanyak referensi yang kita harus penuhi untuk mencari jawaban itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian, apa sih yang Bapak ingin ucapkan kepada saya? Pokoknya terima kasih ya Bu Ana sudah berbagi cerita nih. Saya pokoknya mah sangat lega sekali dan saya termotivasi dengan apa ya berbicara diskusi dengan ibu ini bahwa Bismillah pokoknya saya harus mulai lagi untuk on gitu. Jangan stagnan. Baik, Pak. Terima kasih banyak juga atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan menceritakan hasil dari rencana yang Bapak sudah sudah wujudkan ya di kelas. Terima kasih banyak Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.